Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun. Saya dari jurusan Tadris IPA Biologi, kelas Biologi C IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Teman-teman, di sini saya akan melakukan sebuah eksperimen yang berjudul fermentasi bakteri. Nah, tujuan dari dilakukannya eksperimen ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam pembuatan fermentasi bakteri, serta bagaimana kondisi yang paling optimum dalam dilakukannya fermentasi ini. Nah, nanti hasil akhirnya yaitu berupa yogurt. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya bagaimana cara membuat yogurt, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, kemudian perlakuan yang saya gunakan yaitu dengan menempatkan dua fermentasi ini di tempat yang berbeda, yang mana tempat satunya yaitu di sebuah kulkas, yang satunya berupa suhu ruangan biasa. Nanti kalian bisa lihat ya hasil akhirnya gimana. Selamat menonton ya. Bahan yang digunakan untuk membuat yogurt susu murni. Yang kedua yaitu yogurt plain. Kompor dan panci untuk memanaskan susu murninya. Aplikasi Android untuk melakukan pengecekan suhu ruangan. Langkah pertama yaitu menuangkan susu ke dalam panci untuk dipanaskan selama 2-5 menit saja. Langkah kedua yaitu mengaduk susu yang sedang dipanaskan hingga 2-5 menit. Hal tersebut dikarenakan agar susunya tidak mendidih atau tidak sampai gosong. Langkah ketiga yaitu mendinginkan susu yang telah dipanaskan tadi. Setelah didinginkan, diberikan 3 sendok makan yogurt plain. Setelah diberikan 3 sendok makan yogurt plain, kemudian diaduk hingga merata. Setelah diberikan yogurt plain 3 sendok makan, kemudian langsung dimasukkan ke dalam wadah yang hendak kita pakai untuk dilakukan fermentasi bakterinya. Setelah dituangkan ke dalam wadah, hendaknya kita langsung menutup rapat bagian atasnya agar tidak ada udara yang masuk sedikit pun. Ini adalah hasil akhir fermentasi bakteri. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan sebuah perbandingan dari apa yang kita buat tadi. Yang satunya seperti yang kita tahu, yang satunya itu diletakkan di suhu kulkas atau 16 derajat Celcius, kemudian yang satunya lagi di suhu ruangan biasa atau 30 derajat Celcius. Ini adalah hasilnya. Yang di sebelah kanan saya ini yang ditempatkan di kulkas atau suhunya 16 derajat Celcius, dan yang satunya lagi ini ditempatkan di suhu ruangan atau 30 derajat Celcius. Nah, kalau dilihat dari aromanya, ini seperti susu biasa, susu murni ya, yang di kulkas. Kemudian kita lihat yang suhu ruangan biasa, bagaimana aromanya. Ini aromanya seperti fermentasi ya, seperti yogurtnya. Kemudian kita lihat dari teksturnya. Seperti yang kita tahu, yang di kulkas ini lebih cair ya. Dan kita coba rasakan suhu yang di kulkas rasanya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya asamnya sedikit, namun teksturnya masih cair. Kemudian kita coba yang di suhu ruangan biasa ini ya. Teksturnya kental sekali seperti yang kita lihat. Teksturnya kental. Kemudian dari segi rasanya, ini rasanya asam. Jadi kesimpulannya menurut saya, yogurt ini atau fermentasi bakteri ini suhu optimumnya yaitu di antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, itu akan bagus sekali atau akan berhasil. Sedangkan yang ditaruh atau diletakkan di suhu kulkas ini sepertinya sedikit gagal, tapi rasanya ada masam-masamnya sedikit. Nah, gitulah. Terima kasih yang sudah menonton.